Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya dimanapun saudara berada yang mengikuti live streaming ini, saya percaya malam hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 84. Mari kita membaca sama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Judul perikopnya Rindu kepada Kediaman Allah. Oke, mari kita baca bersama-sama mulai ayat yang pertama. Mazmur pasal 84. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Yang percaya katakan amin. Saudara, dari ayat ini judulnya rindu kepada kediaman Allah. Saya percaya pemazmur yang menulis mazmur ini, saudara, adalah pribadi tentu yang mengenal Tuhan, sehingga dia mengungkapkan hal-hal yang terjadi dan hal-hal yang dialami bersama dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, firman Allah berkata, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta Allah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saya percaya ada sebuah kerinduan yang kuat dari pemazmur ini. Saudara, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, begitu sulit untuk menyediakan waktu khusus ya bagi Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan banyak hal yang terlewatkan karena tentu ada hal-hal yang terjadi atau ada hal-hal yang kita alami. Bahkan saudara, kadang-kadang kita melayani Tuhan, pelayan, kita mungkin lebih suka melayani daripada sebuah persekutuan dengan Tuhan. Atau kadang-kadang kita tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tetapi sebuah pengalaman dari seorang pemazmur ini, bahwa keinginan, kerinduan, betapa disenangi, sehingga kerinduan itu dia ada di pelataran Tuhan. Sehingga dagingnya, katanya, hatinya bersorak-sorai kepada Allah. Sebuah kerinduan yang meluap-luap, yang luar biasa. Dan kita gak bisa salahkan saudara.
Kita nggak bisa salahkan Tuhan. Bila hidup orang yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan, seringkali kita mengalami sebuah kekalahan. Seringkali kita mengalami sebuah kekeringan di dalam Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan. Penyebabnya karena hubungan, karena sebuah persekutuan dengan Tuhan. Seringkali kita abaikan. Sehingga kita lebih mementingkan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang mungkin secara daging lebih menyenangkan. Secara hati kita mungkin membuat kita itu lebih kita banggakan. Ayat yang kelima di sana dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Engkau. Selah, sebuah hubungan yang luar biasa. Saya percaya dekat dengan Tuhan itu adalah sebuah kebahagiaan. Saya percaya kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya ada sebuah kebahagiaan yang kuat, yang terus-menerus kita akan lakukan. Sehingga ada ungkapan lewat kita memuji dan menyembah Tuhan. Boleh katakan amin? Haleluya. Saudara, saya mau katakan begini. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, atau sebaliknya, di saat kita berhenti membangun hubungan dengan Tuhan, maka dosa akan menguasai kita. Karena apa saudara? Artinya orang yang membangun hubungan dengan Tuhan adalah orang yang menguasai diri sehingga dia tidak melakukan dosa. Orang yang membangun intim dengan Tuhan adalah orang yang kuat karena dikuasai oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang berdosa adalah orang yang gagal menguasai diri. Sehingga ia berhenti untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ada banyak orang yang gagal membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga dosa yang menguasai hidupnya. Kenapa dia berbuat dosa? Karena dia berhenti membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu orang yang berdosa, orang yang dikuasai dosa adalah orang yang sulit untuk menguasai diri. Hanya orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka akan ada buah roh, yaitu penguasaan diri. Ayat 5 ini, pemazmur katakan, aku berbahagia saat aku ada di rumah Tuhan, berbicara hubungan dengan Tuhan. Karena di rumah Tuhan, dia memuji, terus memuji Tuhan. Boleh katakan amin? Haleluya. Saudara, pujian itu apa? Pujian adalah ekspresi, ungkapan manusia berupa ungkapan hati yang ditujukan kepada Allah. Sebagai tanggapan atas perbuatan Tuhan, atas diri pribadi kita. Bagaimana apa yang Tuhan lakukan. Kalau kita ada sampai malam hari ini. Kenapa kita memuji Tuhan? Sebagai suatu ungkapan ekspresi karya perbuatan Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Pujian kepada Allah juga lahir karena keputusan untuk bersedia memuji. Yang berarti kita terlepas dari keadaan atau perasaan baik atau buruk. Karena pada dasarnya pujian didasarkan atas kebesaran Allah. Bukan karena perasaan. Pujian itu enggak lahir karena mood yang baik. Perasaan yang baik tidak baik. Tetapi pujian itu lahir karena ada sebuah ekspresi karya perbuatan Tuhan. Jadi orang yang memuji Tuhan bukan karena keadaan baik dan buruk. Karena dia sadar
bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan besar. Memang Dia layak untuk ditinggikan. Dia layak untuk dipuji. Dia layak untuk menerima pujian kita. Karena pujian diberikan kepada Allah. Karena memang Dia layak untuk menerima pujian. Pujian adalah merupakan senjata yang Allah taruh, letakkan dalam diri manusia atau orang-orang percaya. Sejak mulai dunia ini ada. Sehingga tujuannya apa? Untuk mengalahkan iblis. Untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Di saat kita memuji menyembah Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan. Maka iblis pasti dikalahkan. Ada kuasa di dalam pujian. Ada Tuhan di dalam pujian. Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Tuhan duduk di atas pujian umatnya. Ada kuasa. Di saat engkau memuji, ada kuasa. Saudara, begitu juga penyembahan itu lahir karena pengenalan akan Allah. Penyembahan adalah tindakan yang dipenuhi pemujaan. Rasa tunduk, hormat kepada Tuhan, itu penyembahan. Dan penyembahan itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Karena penyembahan merupakan suatu bentuk respon yang tepat kepada Allah. Yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia ada di sorga. Dia raja atas segala raja. Dia Tuhan atas segala Tuhan. Karena waktu kita menyembah berarti kita atau orang percaya sedang menyambut Allah untuk berkuasa dalam setiap pribadi saya dan saudara. Bangun kehidupan pujian kita. Sehingga betul-betul sampai kita menjadi serupa seperti siapa yang kita sembah. Sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena malam hari ini kita menyembah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Saudara, dunia keadaan sekarang semakin sulit. Ada orang semakin kuat. Sebaliknya ada orang juga menghadapi keadaan situasi sekarang menjadi lemah. Kenapa jadi lemah? Karena hubungan dengan Tuhan mulai merosot. Tetapi saya mau katakan, seorang pemuji penyembah tidak akan pernah dipengaruhi oleh keadaan. Tidak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan baik atau buruk. Karena dasar dari sebuah penyembahan adalah sebuah tindakan respon terhadap Allah. Pujian itu ekspresi kita kepada Allah atas perbuatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dasar sebuah pujian karena kita sudah mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya ayat yang ke-7, orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Maka ayat yang ke-7 di sana dikatakan apabila melintasi lembah baka, apabila mereka menghadapi pergumulan, apabila mereka menghadapi persoalan, apabila mereka menghadapi tantangan, maka firman Allah katakan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Artinya ada sumber kehidupan, sebuah pengalaman. Karena apa? Penyembahan pujian adalah sebuah bentuk ekspresi kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita sedang jalani, apapun sedang kita alami hari ini, kita percaya kekeringan pun bisa menjadi sumber air. Artinya saudara, apapun, keadaan apapun tidak akan membuat kita tidak bersukacita. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan.
Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi waktu mereka melintasi alam baka, oh sungguh luar biasa. Sesuatu yang mengagumkan, kesukacitaan, kekuatan yang Tuhan berikan. Dan Alkitab katakan bukan hanya sampai di situ. Mereka akan terus berjalan makin hari makin kuat. Sampai menghadap Allah di Sion. Hidup kita punya tujuan. Jangan pernah berhenti di lembah baka. Tapi orang yang hidup dalam pujian, penyembahan, yang hidup membangun hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah berhenti dalam pergumulan yang dihadapi. Tidak akan pernah berhenti. Karena orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia pasti orang yang berbahagia. Sehingga ayat 11, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sehingga pemazmur menyimpulkan bahwa kehidupan di dalam Tuhan itu lebih berbahagia. Pemazmur menyimpulkan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, lebih baik daripada di kemah-kemah atau di tempat-tempat orang lain, orang fasik, orang jahat di hadapan Tuhan. Begitu penting satu hari. Ini bicara tentang waktu, saudara. Betapa penting waktu di saat kita memberi waktu bagi Tuhan. Betapa penting waktu itu di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau sampaikan betapa penting waktu itu di hadapan Tuhan. Dan kalau kita ada di hadirat Tuhan, itu akan lebih baik daripada kita ada di tempat yang lain. Karena waktu bagi Tuhan akan mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhanlah penolong, Dia ajaib, Dia akan terus bersama hidup kita. Semua yang percaya katakan amin.